Ada pertanyaan Pak Ustaz, langsung saja. Mengapa di luar tema, mengapa kita harus mengucapkan selawat bagi Nabi Muhammad SAW dalam sholat maupun doa kita? Padahal bukankah beliau itu sudah pasti dijamin masuk surga Allah Subhanahu. Di sisi lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan selawat dari kita. Kitalah yang perlu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Andai kata seluruh manusia, tidak ada manusia maksudnya yang berselawat padanya, Nabi Muhammad tetap saja akan menempati tempat surga yang paling tertinggi. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mesti baca sholawat? Sebetulnya ini adalah perintah Allah. Allah yang nyuruh, yang mencipta alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat berapa? 56. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, Bapak bisa baca. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman, sallu, bersolawatlah. Kalau pakailah perintah, amrun minallah bisalat, diperintahkan oleh Allah untuk kita bersolawat. Ini bukan karena Nabi tidak ada rahmat, orang dirinya aja rahmat, tapi kita ini butuh kepada Nabi. Seperti Bapak ungkapan yang kedua, pada ungkapan yang kedua Bapak sampaikan, bukan Nabi yang butuh, kita yang butuh. Sebetulnya jawabannya itu, kitalah yang butuh sama Nabi. Nabi pun tidak butuh. Kita nggak baca sholawat, nggak apa-apa. Al-Quran justru yang digedor oleh Allah bukan Muslim. Muslim tidak disuruh baca sholawat, tidak. Muslim bukan. Coba baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina aslamu sallu, nggak ada. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa punya ikatan iman kepada Nabi, inilah yang baca sholawat kepada Nabi. Kenapa kita harus baca sholawat kepada Nabi? Orang kalau berbuat baik, Bapak, sebagai manusia normal, maka dia akan mencintai orang yang berbuat baik, akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Itu normal. Siapa baik akan ada di dalam diri kita, pengen berbuat baik. Jubbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Kata Rasulullah SAW, jiwa itu diberikan karakter akan mencintai orang yang baik pada dirinya. Dan tidak ada manusia yang paling baik kepada kita kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini manusia paling baik, bukan kepada kita umatnya, kepada orang lain. Banyak itu, panjang paparannya pada bagian itu. Nabi ini baik dan begitu banyak kebaikannya kepada kita. Dan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang baik kepada dirinya, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Bersolawat kepada Nabi untuk apa? Sebagai wujud terima kasih kita. Sama Nabi bukan permintaan Nabi, permintaan Allah. Kita kudu bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang perintah, Allah yang suruh. Maka kenapa ya kita kudu baca solawat? Ya, karena inilah cara kita membalas jasa-jasa mulia Rasulullah. Begitu cara kita membalas banget, tidak? Enggak. Kata Imam Haddad di dalam Risalatul Muawanahnya, beliau menyatakan wa'lam annaka law ji'ta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ainai ra'sik min li ziyaratihi min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadih. Kata Imam Haddad dalam kitab Risalah Muawanahnya, camkan oleh anda umat Islam, andai kau datang ke Madinah dari negeri nun jauh di sana, dari Indonesia lah umpama, yang ribuan kilometer ke Madinah, pengen ziarah kepada Nabi, bukan dengan uang, bukan dengan mobil, bukan dengan pesawat, tapi dengan ngesot-ngesot. Kita udah seteruk, ngesot-ngesot. Bahasa beliau lebih tinggi lagi, bi'ainai ra'sik, dengan dua bola matamu, bukan pakai kaki. Udah kebalik jalan kita, pakai pala, palanya di bawah, kakinya di atas. Saking udah gak bisa, ngesot udah gak bisa, tapi pengen balas jasa Rasulullah, datang ke Madinah, ngesot-ngesot. Duit punya, bukan bokeh. Saking pengen balas jasa, ngesot. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai jalan kaki. Ini mengesot, pengen balas jasa kepada Rasulullah. Lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadih. Belum kebayar sepersekiannya, sekuku hitam juga kagak, daripada anda dapat hidayah Islam melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa-apanya kita. Anak kita hormat sama kita, dia dapat ilmu, pengajaran bagaimana seorang anak kudu hormat sama orang tua. Siapa yang ngajarin begitu? Rasulullah. Orang tua kita nyekolahin kita, gede, dibiayain mahal, sampai keluar negeri kuliah. Udah duit banyak, bukan buat orang tua, buat nyenengin anak orang lain, bini kita yang tidak nyebokin kita, yang tidak ngapa-ngapain sama kita. Tapi orang tua kita tidak marah. Kenapa? Karena dia mengerti ajaran Rasulullah. Begitulah seterusnya. Maka
baca solawat itu adalah cara terhemat untuk kita membalas Rasulullah SAW. Maka saudara, bacaan solawatnya aja sahabat bertanya. Dalam Sahihul Bukhari, Anas bin Malik bertanya, "Ammas salamu fanahnu na'lamu fa kaifa nusalli alaik ya Rasulullah." Nabi, kalau salam saya ngerti, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, udah diajarin dalam tasyahud gitu. Solawat nih bagaimana solawat? Bagaimana cara kita bersolawat kepadamu? Bagaimana? Di dalam Sahihul Bukhari kata Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya mau terjemah bebas agar supaya kita bisa mengerti kedudukan Habibuna Muhammad itu sulit untuk dibayangkan, digambarkan. Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, bacanya begitu. Kalau terjemahan terlek, ya Allah, mohon rahmatilah olehmu atas Nabi Muhammad. Bahasa kitanya, saya mau terjemah bebas, ya Allah, kau saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba, Nabi ditanya sahabatnya, bagaimana cara bersolawat? Nabi bilang, ente baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kau bersolawatlah, artinya kau saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba, Allah nyuruh sama kita, sallu alaihi, anda yang punya iman bersolawat sama Nabi Muhammad. Lalu sahabat nanya, nih Allah perintahin kita bersolawat gimana? Nabi ajarin, ya Allah kau saja yang bersolawat. Itu maknanya nyuruh, disuruh. Nyuruh lagi. Kan Allah nyuruh kita, lalu kita nyuruh Allah. Loh, kenapa ini? Inilah ketinggian sang Nabi. Maknanya, hakikat siapa Nabi Muhammad yang sesungguhnya kita tak tahu. Maka kalau dengan Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah dengan bahasa yang sangat sempurna cara kita ngomongnya sama Allah, terjemahannya biar kita lengkap, bukan lengkap. Ya Allah, kami ini nggak paham tentang Nabi Muhammad kecuali secuil nama doang. Kakek buyutnya juga gak tahu saya namanya siapa. Kalau artis saya hafal Nabi. Ya Allah, saya nggak paham sama Nabi Muhammad. Enggak, kedudukannya kayak apa? Kalau ngasih tuh pantasnya bagaimana saya ini membalas jasa Nabi Muhammad, pantasnya bagaimana nggak ngerti saya. Jadi karena saya ini bodoh tentang Nabi Muhammad, saya serahkan lagi dah. Engkau saja yang ngasih solawat sama Nabi Muhammad. Kalau saya ini bodoh, pengetahuan orang bodoh nggak paham menghormati kiai aja nggak paham. Kiai aja yang ngerti bagaimana menghormati kiai ini. Bahasa gampangnya begitu. Bagaimana? Maka kitalah yang ngerti Nabi Muhammad adalah Allah. La ya'rifu qadra Muhammad illa khaliqu Muhammad. Tidak mengenal yang sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad kecuali penciptanya. Maka Allahumma sholli ala Muhammad, kau saja yang baca salawat. Ya Allah, kau saja yang kasih rahmat. Saya kagak ngerti. Makanya kata Imam Busiri, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Sesungguhnya keluhuran, ketinggian siapa sesungguhnya Rasulullah tiada batas. Sulit.
Sebab tidak ada makom setinggi makom Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qittani, seorang ulama besar dari Afrika, Tunisia ini, di dalam kitabnya Jila'us Sodah, bagaimana makom Ahmadiyah dan makom Muhammadiyah, bagaimana aspek batin yang harus kita baca dari Nabi dan aspek lahir. Muhammad itu adalah aspek lahir syariat yang ada. Makom Ahmadiyah makom sirru syariat. Ini kita nggak paham. Orang sholat aja masih nunggang-nungging doang. Sir sholat nih. Maka sholawat ini nyelamatin buat kita. Sholawat inilah pentingnya kita baca sholawat sama Nabi. Penting agar supaya Allah berikan kita bimbingan hidayah. Sebab dengan akal tidak cukup dalam hidup. Akal bisa tahu ini makanan enak atau tidak enak, hanya itu. Halal haram gak nyampe. Maka perlu ada mursyid, dan Nabi ini adalah mursyidul akbar wal a'zam, pembimbing besar. Maka inilah mengapa kita penting baca salawat kepada Nabi. Andai kita tidak mau baca salawat sama Nabi, Nabi nggak rugi. Orang umatnya banyak, bukan kita doang. Kita nggak baca salawat nggak rugi. Saya suka bilang kalau di Mekah tuh sama teman-teman sholat di Masjidil Haram, saya tanya sama teman-teman dengan bahasa canda, ini yang sholat kira-kira ada nggak 1000? Oh lebih lah, ratusan ribu ini mah. Orang sebanyak ini orang sholat dari ujung ke ujung. Kata kita jawab, itu dia. Kalau kita nggak sholat, Allah nggak rugi, masih banyak. Ini baru di sini doang nih, belum di bumi yang lain. Allah nggak rugi kita nggak ibadah. Nabi aja nggak rugi kita nggak baca sholawat. Orang kita nggak ngadain maulid aja Nabi nggak rugi. Begitu. Tapi kita butuh mendekat kepada Nabi. Dan cara tercepat tidak ada kecuali dengan sholawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala al-habibi Muhammadi. Amalan kita ini bisa diterima, bisa enggak sama Allah. Bisa diterima, bisa ditolak. Orang sholat kita, ya, puasa kita, apa aja. Tapi kalau baca sholawat, itu pasti diterima dan menunjang kehidupan kita. Maka baca sholawat ini biar kita enggak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak kita mengidolakan artis anu? Karena dia tidak faham siapa idola yang sesungguhnya. Siapa idola yang sesungguhnya. Maka penting, kami itu memotivasi doa. Banyak juga yang memprotes, ngapain sholawat ini untuk duit, sholawat untuk duit, sholawat untuk duit, begitu. Tapi yang protes itu minta duit juga padahal. Begitu. Saya kira kagak doyan duit ya. Ini kan ada kelas bayi, tentu nggak bisa dikasih singkong, kasihnya bubur. Ada kelas orang dewasa. Dalam ibadah kepada Allah ada kelasnya ilmul yaqin, ada kelasnya ainul yaqin, ada kelasnya haqqul yaqin, ada maqam musyahadah. Ini nggak bisa menuju kemari karena ini perjalanan spiritual. Maka mau tidak mau tahapan demi tahapan itu harus dilalui. Maka bagi orang yang masih awam, dah yang lain-lain nggak baca aja sholawat. Dan yang terpendek ya sallallahu alaihi Muhammad. Yang tercakap nggak ada lagi dalailul khairat yang insya Allah antara Oktober November kita ziarah ke Maroko, ke makam Imam Jazuli insya Allah. Sebab saya cinta sama salafus saleh, cinta sama wali-waliullah. Tanpa mereka nggak kenal Islam kita.
nggak ada ulama, siapa yang mengenalin Islam sama kita? Maka kita harus kunjungin ulama. Bentar lagi insya Allah, tanggal berapa ya, 13 Maret kita mau ziarah ke Singapura, Malaysia, ke Thailand, kepada guru-guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu. Dalam rangka apa? Ya hormat sama ulama-ulama. Begitu, hormat. Ini penting. Oleh karena itu, bersolawat kepada Nabi ini adalah amat sangat tinggi. Banyak orang memprotes, tapi Imam Busiri telah berikan batasan yang besar. Di dalam Burdah dijelaskan, qad tunkirul ainu daw'a syamsin min ramadin wa yunkiru hilwal ma'i min wa yunkirul famu hilwal ma'i min saqami. Terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari bila sedang sakit mata. Terkadang lidah itu merasa pahit pada air yang manis lantaran sakit. Ada jeruk manis dirasa pahit, ada pisang manis dirasa pahit, ada pir manis kemudian dimakan pahit. Pastikan kita sedang sakit. Sholawat, seluruh ulama sepakat ini makanan paling enak. Bila kemudian kita merasa pahit, ini yang bermasalah adalah kitanya. Maka sholawat mungkin harus satu kajian tersendiri kalau pengen membedah kedudukan sholawat. Allah saja pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi, pakai inna itu namanya huruf taukid. Ada apa ini? Ini aja panjang kalau dibedah, saudara. Ala kulli hal, sholawat tidak ada jalan buat kita kecuali harus banyak-banyak baca sholawat. Kalau kami dongengin Imam Al-Bayyumi, ulama besar Mesir, kita belum nyampe di makamnya, di Mesir. Itu kalau lagi malas, nggak mood, baca sholawat dalam satu hari 100.000 kali. Itu lagi malesnya. Kayaknya kita lagi semangatnya aja ora dapet. Bener nggak? Begitu. Nggak dapet. Itu yang punya doa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, rahmar rahim, farijalal muslimin, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Kalau lagi malas 25.000 kali, paling dikit. Salat paling dikit. Gitu. Kita ini kelasnya latihan 100. Nama juga latihan. Gitu. Nggak banyak kelas latihan, tapi berkah, saudara. Beneran berkah. Kalau saya lebih senang memotivasi teman-teman majelis, jangan tinggal baca sholawat. Rugi. Biar gampang, ini lampu nyala di At-Tawwab. Ini karena ada meteran yang terhubung dengan Muara Karang PLTU. Andai kita tidak pakai meteran, ya nggak apa-apa, cuman yang gelap kita. Tetangga kita yang pakai meteran nyala. Ini analogi walaupun tidak sempurna. Andai kita tidak mau mengadakan hubungan dengan Madinah, dengan Rasulullah, nggak mau baca sholawat, enggak apa-apa, yang gelap kita, tapi tetangga yang baca sholawat akan terang. Mengerti mereka, mengerti. Ini baca sholawat, dan baca sholawat ini amalan paling ringan. Sambil tiduran bisa, sambil nyetrika bisa, apa aja bisa. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab dari apa yang ditanya tadi. Ala kulli hal, wallahu a'lam.